pengukuran produktivitas dengan pendekatan model POSPAC. Di sini saya Mario Dani Setiawan, NPI 1412200018. Kriteria produktivitas POSPCA. Di sini ada 6. Yang pertama produksi, dan yang kedua organisasi, yang ketiga penjualan, dan keempat produk, yang kelima tenaga kerja, dan yang terakhir modal. Dan ini juga termasuk ada tindakan perbaikannya seperti yang tertera di tabel. Kemudian rumus perhitungan prospek, rumus produktivitas. Di sini rumusnya setiap aspek berbeda-beda. Contohnya produksi, rasio produktivitas produksi. Cara menghitungnya dengan pendapatan bersih dikurangi HPP. Dan yang kedua organisasi, rasio produktivitas organisasi. Cara menghitungnya nilai tambah dibagi biaya umum. Yang ketiga penjualan, laba kotor dibagi biaya penjualan. Yang keempat produk, laba kotor dibagi biaya langsung. Yang kelima tenaga kerja, laba kotor dibagi gaji total. Dan yang terakhir modal, pendapatan bersih dibagi modal. Dan untuk slide selanjutnya ini indeks produktivitas periode dasar dan indeks produktivitas. Indeks produktivitas atau yang biasa disingkat IP periode dasar, yaitu rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Untuk yang IP periode saat ini, yaitu cara menghitungnya rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Dan ini contoh dari keuangan perusahaan yang saya buat di bulan Januari. Produksi 7.741 dengan HPP 4.900. Yang untuk organisasi nilai tambah 13.200, biaya umumnya 6.600 sekian. Dan untuk penjualan 10.200, biaya umum 4.600 sekian. Dan seterusnya. Untuk data rasio produktivitas produksi, aspek produksi ini data rasionya seperti ini. Jadi bulan ini pendapatan bersih, maaf ketutupan, dan yang kedua HPP-nya. Dan dari hasil perhitungan produktivitas produksi, rasio produksinya di sini. Jadi rasio produksi ini rumusnya pendapatan bersih dikurang dibagi HPP dan ketemu ini. Dan selanjutnya untuk grafik rasio produktivitas produksi. Dari rasio ini kita bisa melihat bahwa yang tertinggi yaitu di bulan Januari, dan untuk yang paling rendah di bulan Agustus, yaitu 0,94.
indeks produktivitas IP produksi. Jadi ini rasio produktivitasnya dan IP produktivitas. Ini diambil dari ini karena sama. Yang di sini hanya untuk membuat grafik. Nah, ini grafik grafik indeks produktivitas aktif aspek produksi. IP produksinya ini dan indeks produktivitasnya tertinggi yaitu di 1,0 dan terendah di 0,61, nilai tengahnya yaitu 0,81. Hasil perhitungan rata-rata produktivitas seluruh aspek. Kita lihat bersama total dari semua aspek yaitu produksi ini ditambah semua. Jadi produksi dengan total 15,87, organisasi total 22,51, penjualan 33,33, dan produk 6,62, tenaga kerja 0,53, modal 15,87. Dari semua itu di rata-rata yaitu ketemunya ini 1,22, 1,73 dan seterusnya. Dan ini grafik rata-rata rasio produktivitas seluruh aspek. Jadi rata-rata aspek tertinggi yaitu pada penjualan di 33,33 di sini paling puncak, paling tinggi, dan yang terendah di tenaga kerja. Tenaga kerja di 0,53 dan tengah-tengahnya yaitu di 15,87 di produk. Dan dari yang saya buat tadi, peningkatan perbaikan produktivitas yang paling rendah yaitu di tenaga kerja di 0,53, dan cara perbaikannya yaitu dengan tindakan perbaikan. Yang pertama pendidikan atau latihan, dan yang kedua perencanaan sistem kerja. Mungkin kurang ada sosialisasi atau pelatihan-pelatihan sertifikasi gitu. Dan yang ketiga gaji yang sesuai. Mungkin sebelumnya gajinya tidak sesuai dan tidak sesuai dengan hasil mereka, seperti target tidak sesuai, mungkin dorongan atau tidak. Yang keempat yaitu motivasi, dan yang kelima lingkungan kerja yang baik. Mungkin di lingkungan kerja itu terlalu toksik atau gimana, itu juga menjadi kemungkinan mengurangi produktivitas pada tenaga kerja. Dan kesimpulan dari prospek ini yaitu tenaga kerja tetap berada di posisi terendah. Perbaikan produktivitas perlu difokuskan pada aspek tenaga kerja karena nilainya paling rendah dibandingkan aspek yang lainnya. Sekian dari presentasi tugas saya. Terima kasih.